Bismillah walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali sebuah diskusi yang begitu asik dan menarik, yang mana ditanya dan menjawab itu hal yang biasa. Ditanya, diberi jawaban, kalau agak sedikit keliru maka akan ada respon. Karena itu teman-teman tidak perlu kepanasan dengan data-data, dan juga tidak perlu marah-marah, karena semua yang didiskusikan atau yang didebatkan dalam video ini merupakan sebuah ilmu. Sebuah ilmu untuk mempertajam antar agama, antar pemikir, dan antar yang memberi sumber. Kalau memang kita memahami segala sesuatu, maka kita tidak akan mudah terpancing, bahkan kita akan semakin dewasa dan semakin pintar dalam meyakini segala sesuatu. Baik Kristen, baik Islam, dan agama manapun, kita harus dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik apabila ditanya. Jangan sampai kita merasa sok tahu agama orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita paling tahu agama orang lain. Dan apabila ditanya soal agama orang lain, maka teman-teman lebih jago. Itu kan keliru. Kalau ditanya tentang agama teman-teman, maka jawab dengan beri dalil yang tepat, supaya dapat saling memahami. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman diskusi ini dari awal hingga akhir. Jangan skip, supaya teman-teman kita mendapatkan informasi yang lengkap dan valid apa yang didiskusikan, dan tidak perlu kepanasan. Cukup mencari bukti dan data supaya kita saling melengkapi. Ini dia videonya. Sudah, lanjut. Iya, tapi kalau di Alkitab nggak cacat. Kalau tempatmu tangannya dua-dua sebelah kanan. Ini. Dengar. Ini Aditya kau jelaskan, Ibu Sofiatul, kalian berdua, kita semua diam. Silakan. Lanjut. Hati-hati sama saya kalau masalah Bibel. Sudah kuah baca 2 kali khatam Bibelmu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kamu yang hati-hati sama saya. Kalau Dengar. Oke. Silakan. Kalau kau sudah Bibel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya tanya kau, apa yang di dalam Alkitab? Keluaran 4 ayat 22 di situ dikatakan pernikahan darah. Apa yang dikatakan pernikahan darah? Arti pernikahan darah. Saya itu membaca Bible itu saya cari substansi yang sangat fundamental terkait. Apa yang dimaksud dengan pernikahan darah? Ini Pak Pombom. Biar Pak Pombom. Tadi pernyataanmu kau ahli Alkitab. Oh, saya tidak mengatakan ahli kitab. Saya sudah baca kitab Pak Pombom. Iya, kau kan baca lewat saja. Makanya begini, jangan kau bicara masalah Alkitab. Nanti saya tanya kau Alkitab, aku bingung. Itu kami punya kitab. Sekarang ini kau diskusi dengan Ibu Sofiatul. Kalau kau mau jawab supaya enak. Setelah itu kau balik bertanya sama Ibu Sofiatul. Itu enak. Nah, kau jawab dulu. Masalahnya gini tadi Pak Pompom. Udah. Saya udah capek buka ini jadi saya udah buka ini. Santai aja. Ya betul. Oke, tenangkan dulu. Tadi kan sudah saya jawab. Di pertengahan dipotong, di framing Tuhan saya punya tangan kanan lah. Nah, ini kan nggak sopan nih. Saya punya dikit-dikit. Sudah. Saya pegang kendali sini. Coba aja. Baik. Sampai di mana tadi? Aduh, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah, atau makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Maryam ini siapa? Ibunya Yesus. Ibunya Nabi Isa ya. Dengan tiupan roh darinya. Ya, bahwasanya roh itu dititipkan kepada malaikat Jibril ya. Dan Jibril di dalam hadis diceritakan mengambil rupa manusia yang sempurna. Ya. Kenapa Jibril harus mengambil rupa manusia yang sempurna? Ya supaya Maryam ini. Aduh, pertanyaanku bukan Jibril mengambil rupa manusia, Aditya. Ini dijawab kok. Dia menjawab. Kamu nggak menjawab. Saya tuh nggak tanya Jibril jadi manusia. Yang saya tanya dulu, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kau mau cerdas apa enggak? Rohu minhu dan roh. Ini kamu jelaskan yang ini. Jangan kau jelaskan Jibril jadi manusia. Kau nggak ngerti apa-apa dimensi roh. Kau jelaskan yang ini. Betul. Kau jawab dulu yang ini. Ya, dengar baik-baik Tor ya, biar kau cerdas. Ini Tor ya. Orang bertanya itu Tor, statusnya orang yang tidak memahami, orang yang ingin belajar. Tapi gitu. Aku tidak bertanya kenapa Jibril jadi manusia. Kenapa kau jawab Jibril jadi manusia? Yang gua tanya itu kalimatuhu alqaha ila Maryama wa rohu minhu. Jelaskan itu. Betul. Dimanapun di atas muka bumi itu yang namanya orang bertanya itu orang bego, orang yang gak paham, maka kita jawab. Iya, makanya gua bego, gua nanya sama lu. Tapi pertanyaan gua bukan kenapa jadi manusia, goblok. Pertanyaan gua tuh, kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu, jelasin itu.
Nah, jadi gini tuh, betul. Kau sudah bertanya yang baik dan mempesona. Supaya kau cerdas, tidak debat, Masya Allah, tidak Masya Allah, ohon, kau Masya diam. Biasa aku jawab. Ya, biar kau Pak Ginca, cerdas. ini gimana ya Pak Ginca ya? Orang kayak begini ya? Dit, gini, Dit. Ya, adik cetak, Dit, coba. adik cetak. Udahlah. Coba Aduh, fokusin ya yang itu aja, Dit. Wakalimatuhu itu, Udahlah, Dit. Fokusin di Pak situ, Anas Dit. saja, silakan Panas. Atau Anas. Coba Anas deh, Anas. Aku tanyanya apa? Kau jelasin gimana Jibril gimana sih? Karena kau Aku tanya berhadapan itu. dengan gini, dengan debat-debater Udah, biar yang Anas baru. dulu, Dit. Kalau sama yang profesional, Biar Anas kau dulu, malah Dit. bisa kau giring. Macam Ya, apa ya, kau nggak apa-apa. hidupmu? Ini kayak Biar Anas dulu, lato-lato juga ini. Bodoh ketemu Apa-apa, biar aja Anas yang jelas. koplak-koplak. Coba Anas, apa ya. lato Anas aja, coba, Anas. biar apa lato biar aja udah. Iya. Pelan-pelan. Iya, Bu Sofi masih lari lagi dengan Bang Zuma? Apa selalu lari? Aduh. Oh, oke, baik. Sekarang kau nih mau kamu. Sekarang kalian panggil semua dapat semua lawan saya sebentar malam satu bulan. Kalian mau sendiri. Panggil bapaknya si Suma, panggil ke sini. Ini lawan saya sendiri. Kurang ajar ini. Bukan Pak Omong. Suma. Bu Sofi ini selalu lari. Apa itu saya Kabur. Najis gua lari ya. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Diskusi santai aja. Enggak usah ribut-ribut. Sofi, itu si Ahmad Selalu kabur. Anda lihat selalu kabur. Kabur dasmu ya. Dia selalu menyatakan baca bahasa Arabnya, baca Ada bahasa bukti Arab. dong. Gua tantang debat Ada- bahasa Arab. Saya bukti tantang dong. debat dengan bahasa Arab, dia nggak bisa. Si Ahmad yang Berani aja. Muslim itu Betul, minum dulu, mempermalukan Alwat betul, betul. TV Ini dengan kan bahasa Arab. berjawab. Iya. Cuma Ini, saran Anas. ini Anas sama si Aditya ini nggak jawab-jawab Pak Bom. Kalimat Iya, tunggu jawab alkohol gimana? kalian tapi lari Rocos. kemana-mana. Kau yang rocos. Bang Adit mau jawab rocos. Dia dijawab gimana? Aditya tidak jawab. Aditya tuh jawab Jibril jadi manusia. Itu bukan pertanyaan aku. Iya, menjawab tuh perlu daripada awal supaya faham begitu. Bang Adit Ini bro, supaya mudah paham. Buku otaknya Gimana Pak. sih? Mutlak sekalian tuh. Cuma saran Anas kalau dengan Bang Zuma jangan kabur lagi lah. Diskusi baik-baik aja. Anas. Iya, Om. Saya itu bukan tidak pernah nonton kalau Ibu Sofiatul. Saya itu selalu nonton Ibu Sofiatul. Ada bukti nggak, Om? Kan? Ada bukti, saya ada bukti. Suma itu Bu Sofi ditanya. selalu kabur. Suma itu ditanya Al-Quran lari ke sana kemari. Dia bertanya. Bukan, maksudnya jangan kabur. Kau panggil Suma, sebentar man satu suruh Suma lawan sini. Lawan saya, Al-Duha. Masuk Bang Zuma di room begini. Kalau memang kalian ahli Alkitab lawan saya, open kamera, tanpa lihat begini, kita bicara kita. Bila perlu saya lawan kalian nanti dari belakang aja begini. Stiker. Kalian selalu bilang saya tidak tahu apa-apa. Aditya. Muhammad kan Allahnya, Pak. Muhammad kan Aduh. berkuasa. Jangan bicara lawan saya di Alkitab. Saya memang tidak jago sejarah. Ibu Sofiatul punya kelebihan saya tidak miliki. Ibu Sofiatul punya kelebihan 3 saya tidak miliki. Tapi apa yang saya punya kelebihan tidak mungkin Ibu Sofiatul miliki. Kami itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Diberikan talenta masing-masing. Semua diminta pertanggungjawabannya talenta. Apa yang Aditya kau miliki saya tidak miliki. Jadi kalau Alkitab ini saya ngalinya sama kalian. Atau orang Kristen saya hormat. Tapi kalau kalian saya yang masternya. Kau panggil semua kemana semua. Tapi Pak Momon tak pernah kabur kan? Bu Sofi contohi Pak Momon. Pak Momon sentiasa Saya tindak, sudah kan? nonton Ibu Sofiatul 1000 kali. Dimanapun dia berada saya nonton. Saya tahu karena nomornya Ibu Sofiatul ada di saya. Iya, Berapa? Bukan Pak Momon kan tak pernah kabur sebab Pak Momon sentiasa di kandang kan? Ginca, ini dia mau lari dari pertanyaan Ginca. Tuan-tuan guruku, tuan-tuan guruku. Biar ini Ginca yang meluruskan aja. Ginca tolong tangani Kau dengar ya, kau dengar Abdul ya. ini. Kau dengar ya Anas ya. Anas kau dengar ya. Iya Pak Momon. Kami ini orang Kristen saling baku belajar, saling menopang. Ibu Sofiatul punya ilmu, saya juga belajar. Begitu pula juga saya. Kami orang Kristen itu saling menunjang, saling menjaga. Cuma kalian bilang kalian sedikit, saya ahli Alkitab. Ditanya kenapa sampai Raja Israel Daud bukan Daud yang pertama Saul. Jawab, kau tahu nggak kenapa saya tidak masuk di channelnya kalian berdebat sama kalian? Karena firman Tuhan sudah katakan dalam Matius 7 ayat 6, jangan buang mutiara kepada anjing. Tahu nggak kata itu keras itu tekan. Tapi anjing dipelihara, Om. Iya. Jangan buang yang maha kudus, barang yang kudus ke anjing. Bukan saya bicara. Yang berkata begitu siapa itu Pak Bom? Ngeri kali itu, Bang. Tuhan Yesus. Ngeri memang. Ngeri firman Tuhan itu ngeri. Jadi kami, saya punya status bukan pendebat, saya hamba Tuhan murni. Ngeri. Jadi kalau kalian mau perasa masalah Alkitab, datang ke sini. Masa manusia di anjing-anjing ini Pak Bom tidak mempesona gitu, Bang? Loh, tidak mempesona. Itu kata anjing Alkitab itu mengatakan karena kalian tuh memang otak tuh kayak gorila. Kasihan Gorila kita dia bilang, itu. lagi anjing saya aja pintar Bang, lagi. Saya kasihan tahu itu di ada sini. peraannya loh. Tapi kalian dijelaskan sama otak gorila di Iya, itu betul Pak. Itu anjing yang belum jinak itu yang mereka Pak. Masa Iya, Tapi manusia Yesus panggil orang yang luar Israel anjing, yang Om. belum jinak. Dengar. Yesus mengatakan tidak baik melempar. Dengar, saya jawab. Oh tenang, kau sebut ayat saya tahu. Yesus mengatakan iya. apa? Orang tidak baik makanan itu di luar kepada anjing. Perempuan itu menjawab. Iya. Perempuan itu Kasihan menjawab. ya. Kasihan perempuannya di Dengar. kanan, Bang. Nah, dengar dulu. Salahkah kalau kita anjing itu memakan makanan dari itu? Kau mengerti artinya itu bahasa itu? Sekarang saya tanya, kalian selalu bilang, sekarang saya tantang kalian berdua di sini. Iya. Saya tantang ya. Kalian mengerti gak pada waktu Yesus berkata dalam Matius 10 kepada murid-muridnya?
Jangan pergi keluar dari Israel. Aku diutus hanya untuk Israel. Pertanyaan saya, kalian mengerti itu nggak? Nah, ya, tapi kan kasihan perempuan itu dibilangin aja. Oke, sekarang saya tanya, pada waktu bangsa Israel jatuh dalam yang dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, dalam kitab Daniel 4 ayat 6 dan selanjutnya. Pertanyaan saya buat kalian semua. Tahun berapa? Kenapa sampai Yesus datang? Tolong kau jelaskan 7 kali 70 masa. Silakan kau jelaskan. Kenapa maksudnya dikatakan? Enggak, ini jangan melebar dulu, ini masalah anjing tadi. Itu bukan melebar, itu ada maksudnya. Muhammad Saya ahlinya. wanita itu sama seperti Kalian yang melebar lari-lari terus. Jangan tanya Al-Quran, kalian tanya, ini ahlinya, ya. Gini. Kau jangan, saya kasih tahu. Kalau kau lari dalam kitab Daniel, kau lihat ya. Kalau kau lari dalam kitab Daniel, kubal balik kalian. Ingat, hamba Tuhan, hamba Tuhan saja. Oh dengar, hamba Tuhan saja, kami orang Kristen, hanya orang tertentu yang mau khotbah tentang eskatologi. Itu sangat sulit. Ya, baik. Kalian pintar-pintar, kami ahli Alkitab. Nanti ditanya, Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Kalian tidak tahu itu ada maksudnya. Oke, baik. Kali 70 masa. Ya. Ini Pak, saya ngomong sedikit boleh ya? Jadi gini, tadi kan Pak Bomom sudah mengaku bahwasanya Pak Bomom ini ahli Al-Bible. Aduh, kamu tuh jawab dulu kalimatuhu al-Quran Maryam. Aduh. Macam mana pula ini dipotong ini, tidak mempesona ini. Tadi kan Pak Bomom sudah mengaku ahli. Dit, biar Anas jawab dulu, Dit. Biar Anas jawab, Dit. Sekarang saya jawab dulu, Biar Anas jawab dulu. Tapi ahli kerjanya nanya mulu, ini ahli macam apa? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba Anas, coba jawab Nas, yang wakil matuhu itu Nas. Hanya Ginca yang mempesona ternyata. Dodol lu, Dit, dodol. Bagi cari terima dipanggil. Sekarang begini Aditya, sekarang begini. Tadi kan saya masuk di Pak Saifuddin Ibrahim punya channel. Kalian punya kadron tuh mengatakan, di dalam kitab hukum Taurat, dalam Matius 5 ayat 17, aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan salah satu hukum Taurat. Terus dia menjelaskan dari Alkitab, aneh-aneh. Bilang orang Kristen teroris lah. Ya. Makanya kalau tidak tahu hukum Taurat itu jangan bodoh. Sekarang saya tanya Sakau dan Anas. Kenapa sampai dia kan ambil kitab ulangan? Pertanyaan saya sama kalian berdua. Kenapa sampai Nabi Musa, ingat, kitab ulangan itu Nabi Musa menulis. Kenapa sampai kitab ulangan itu ditulis? Dan kenapa isi dalam kitab ulangan itu kenapa? Kenapa sampai terjadi demikian? Silakan. Macam mana? Baik, mantap. Tapi yang rada aneh, kurasa Pak Bomom, macam mana pula ahli bertanya kita? Seharusnya Pak Bomom yang ahli kita yang bertanya. Bukan, karena kalian itu bukan bertanya. Kalian itu framing. Tahu framing nggak? Bertanya itu begini, Pak Saifuddin Ibrahim, di dalam hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17, kan Yesus berkata, hukum Taurat tidak dihilangkan satu iota. Saya mau bertanya, kenapa dalam kitab ulangan itu Nabi Musa menulis yang ngeri-ngeri? Di situ kata membunuh, di situ dia bilang sudah teroris, memerkosa, sembarang-sembarang tidak tunjukkan ayat. Nah, makanya kalian harus memahami. Kalau memang kalian paham, tunjukkan. Yesus berkata dalam hukum Taurat, misbotnya dijelaskan. Nah, sekarang kalau kau bertanya bagus, kita akan menjawab bagus. Ya. Nah, sekarang kalau kau bertanya, saya akan tanya kembali sama kau. Kitab ulangan itu kenapa sampai Nabi Musa menulisnya? Karena Musa itu keluar dari, dengar, Musa keluar dari Mesir, itu dia, sekarang saya tanya, Musa ditulis dulu, dia tulis di mana? Oh, artinya diskusi Pak Bomom dengan Pak Udin tadi belum kelar, dilempar ke sini gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya, supaya Pak Bomom cerdas, ya kita akan jawab. Bukan, jangan lari. Gimana? Kau sekarang dengan Ibu Supiatul dulu. Ibu Supiatul bertanya, jangan kau lari. Saya marah karena kau bahas Alkitab. Kau ditanya kitabmu, kau lari ke Alkitab. Kau dan Supiatul aja, saya diam. Kami semua di sini diam. Bukan lari, penekanan yang gitu loh Pak Bomom. Silakan Pak Nas jawab, Pak Nas. Daerah saya sudah azan subuh nih. Oke, baik. Ya, saya Terima kasih, Bang. untuk diri Pak Bomom. Jawab aja. Ginca, salam mempesona Ginca dan Pak Bomom. Lari nih, dasar kabur-kabur itu. Enggak. Sudah azan, mau sholat subuh. Dia akan kabur. Enggak macam kalian ini Enggak sholat. Ya, silakan 24 jam full time gitu kan. sana aja. Kalau kira kami macam kalian lah, kami ini harus sholat tunduk. Iya, tinggal aja ke pulang di sana. Kalau kalian Iyalah, kamu harus sholat Aditya. Allahmu aja sholat. Allahmu tuh menciptakan Adam sehabis Allahmu sholat azhar. udah Allahmu itu menciptakan Adam di hari Jumat sehabis Allahmu tuh sholat azhar. Baca dong hadis. Allahmu sholat azhar dulu baru menciptakan Adam. Allahmu aja sholat, Dia kamu harus sholat. nggak usah ngizin lari. Astagfirullahaladzim, kok ada makhluk bumi macam Sana di sholat kayak Allahmu, sama Allahmu juga lagi sholat nih. Tapi aku nggak tahu ya Allahmu sholatnya di mana. Soalnya Allahmu kan tiap sepertiga malam kan turun dari langit ketujuh ke langit pertama. Jadi kecantol mulu dia di langit pertama. Aduh, pasti Yesus malu kalau melihat pengikutnya kayak gini, malu Yesus. Iya, karena Allahmu tuh sholat, Dit. Allahmu tuh kan sholat. Yusaluna. Allahmu kan mensholati nabimu. Allahmu berdoa, pray for Minum dulu, Bu Sofi, minum dulu. Yesus mengajarkan. Allahmu kan sholat. Gak ada hubungan, Dit. Apa Ini kita lagi ngebahas Allah sholat, Dit. Lagi ngebahas Allah sholat. Prakteknya nol betul. Oke. Kita lagi ngebahas itu, Dit. Kita lagi bahas Allahmu sholat. Ya udah sana sholat dulu. Allahmu juga sholat kok. Iya, Sana, oke, baik. biar kamu jadi imam buat Allahmu ya. Ya, oke baik. Kalau tentang sholat itu kami umat Islam itu kan
memang Langsung to the point. kewajiban kami. Aduh Anas, ini loh Al-Qoha. Kalimatuhu Al-Qoha ila Maryama wa ruhu minhu. Kamu jelaskan ini. Bodoh kau Anas. Jelaskan Nas. Bukan jengkrik di tempat ibadah. Kami Yang biar Sopiatul aja dengan ini Anas. Oh, ya, oke, baik. Oke, baik. Tentang ini kan, kalimat tu kan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghiyu, janganlah kalian melewati batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh hanyalah Al-Masih Isa putra Maryam, itu utusan Allah dan kalimatnya. Ia menyampaikan, bermakna Isa putra Maryam, iaitu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu Al-Qoha, dengan kalimatnya dia menyampaikan kepada Maryam. So, dan ruh wa ruhum darinya minhu. So, dengan kalimatnya dia menyampaikan kepada Siti Maryam. Bukan. Kamu tuh nggak ngerti ya? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Di sini itu dikatakan Isa itu. Bahasa Arab pula. Gini. Nas. Di sini dikatakan Isa itu Nas dengerin. Iya. Di sini dikatakan Isa itu utusan Allah. Dia diutus dari surga turun ke bumi. Ya. Dari surga turun ke bumi. Kamu diam dulu kalau dari surga. Kamu diam dulu kalau turun. Sebentar. Daripada mana ayat turun kamu daripada diam surga? dulu kalau aku yang jelasin. Enggak, daripada surga di mana ayatnya? Kamu diam dulu kalau aku jelasin. Enggak, ditampilkan daripada surga di mana ayatnya? Kamu diam dulu aku jelasin. Yang lain diam, biar Anas dengan Kamu diam. daripada surga turun. Anas diam. Gimana sih Pak Umum? Gantian. Nanti habis Ibu Sofi berkaul. Lanjut. Di sini pertama kali ya dikatakan si Isa ini utusannya Allah. Ya. Ini belum lahir loh. Ini dia lagi ngomong sama si Maryam. Ya. Isa itu pertama utusan Allah. Artinya dia turun harus menjadi manusia. Dari mana dia turun ini? Dia itu asalnya dan apa? Dia bukan cuma utusan. Dan kalimatuh, dia itu firmannya si Allah. Kalimatnya Allah. Al-Qoha itu diturunkan ke bawah. Kamu tahu nggak arti Al-Qoha? Al-Qoha itu dilemparkan atau diturunkan. Bisa bahasa Arab nggak lu? Diturunkan dari mana? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Turun dari surga, daripada mana ayatnya? Diambil. Oke, kalau bukan turun dari surga, turun dari mana? Kamu jelaskan sama kita. Enggak. Tadi dikatakan turun dari surga. Iya, aku tanya. Kalimat itu. Kamu diam. Aku tanya. Iya, aku tanya. Di sini dikatakan Isa adalah tadi turun dari surga. Siapa yang mengatakan? Aku. Di mana ayatnya? Kalimat itu artinya kalimatnya Allah. Ayatnya turun dari surga. Kalimatnya Allah Al-Qoha, kalimatnya Allah yang diturunkan. Daripada mana ayat? Di mana ayat? Sekarang aku tanya, Allah itu tempatnya di mana? Dijawab dulu. Turun dari surga di mana ayatnya? Kamu jawab dulu. Kalimat itu artinya apa? Kamu bisa bahasa Arab enggak? Tadi kan Bu Sofi kamu tahu enggak? Turun dari surga kan? Masih ingat kan pertanyaan tadi kan? Gini. Sekarang aku tanya, sebentar. Kamu dengerin kalimat, kamu dengerin ya surah 4 ayat 171. Kalimatuhu Al-Qoha ila Maryam. Kalimatnya Allah yang dilemparkan ke bawah, diturunkan ke bawah ke dalam rahimnya Maryam. Sekarang saya tanya sama kamu, kalimatullah itu letaknya di mana? Kamu jawab sama saya. Kalimatuhu Al-Qoha ila Maryam. Aku tanya, iya. Sekarang aku tanya, kalau dia nggak turun dari surga, dia turun dari mana? Dari ranjang? Enggak. Bu Sofi kan menyatakan tadi. Itu sudah ayatnya. Bego banget Anas. Kalimatuhu itu artinya kalimatnya Allah. Sekarang aku tanya, kalimat Allah ada di mana? Turun dari surga. Di mana ayatnya? Di situ kalimatullah Al-Qoha ila Maryam. Di mana? Di mana ayat turun dari surga? Sekarang saya tanya, kalimatuhu itu artinya apa? Kalimatullah itu artinya apa? Kalimat Allah. Kalimatnya Allah di mana? Kehendak Allah. Kalimat Allah itu di mana? Di mana ayatnya? Kalimatnya Allah ada di mana? Bersama-sama dengan Allah. Di mana? Pertanyaan saya bukan bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan saya kalimat Allah yang bersama dengan Allah itu di mana? Dengan Allah, bersama dengan Allah. Di mana? Sifat Allah melekat dengan Allah. Di mana? Iya, Allahmu di mana? Allahmu di mana? Ada perkataan kamu jangan di mana? Iya. Pak Bomong sebentar. Itu kalimatuhu Al-Qoha ila Maryam tolol. Kalimatuhu itu apa? Di mana ayatnya? Itu kalimat Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Di mana ayat surga di situ? Loh, sekarang aku tanya kalimat Allah di mana? Kenapa kamu nggak jawab? Bersama dengan Allah. Iya di mana? Di mana? Enggak, pertanyaan saya di mana? Tolong. Bego. Indah Harmi yang bego. Saya tanya sekarang. Kalimatnya Allah di mana? Turun dari surga. Di mana ayat? Itu di situ. Itu surah 4 ayat 171. Kalimatuhu Al-Qoha ila Maryam. 4 ayat turun dari surga, Om. Di situ. Pak Bomong kan? Oke, sudah gitu Mas Efer. Sekarang saya tanya dulu. Oke. Allah itu ada di mana? Di arsy. Oke, arsy itu bukan surga ya, bukan ya? Arsy itu di mana? Aku tanya. Bu Sofi menyatakan pernyataan turun. Sekarang aku tanya arsy di mana? Indah Harmi, saya tanya. Kalimat Allah ada di mana?
Bersama-sama dengan Allah itu kehendak. Di mana? Pertanyaan saya bukan bersama-sama dengan Allah. Di mana Allah? Bertanggung jawab, perlu bertanggung jawab. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Saya tanya. Di mana ayat turun dari surga di mana? Sabar, ya udah nggak ada. Sudah kita tanya, saya tanya. Nggak ada kan? Anas, kalimatullah kan bersama-sama. Kalimatullah ini kan bersama-sama dengan Allah. Kalau kami di Kristen itu Allah kami ada di surga. Nah pertanyaannya Ibu Sofiatul, kalimat Ibu Sofiatul tuh mengambil begini, kalimatullah, kalimat tuh firman dengan bersama dengan Allah. Kan menurut kan firman bersama dengan Allah kan? Menurut Anas. Iya. Nah pertanyaannya. Kamu jawab Allahmu dari mana? Allahmu tuh ada di mana? Di mana Allahmu tuh ada di mana? Soalnya itu salah, Bom. Kalau di kan dari Islam atas, Allah kan dari atas. Allah itu di mana? Di surga atau di arsi? Di arsi. Enggak ada ayat Allah di surga, enggak ada. Kalau menurut Oh, berarti di surga kamu enggak ada Allah. Jadi ketika kamu koleksi 70 tahun di surga, ya, di jannahmu. Kamu diam dulu, Indah Harmi. Ketika kamu ereksi 70 tahun di surga dan kesibukanmu nanti di jannah adalah memecahkan perawan wanita, itu Allahmu enggak ada di situ. Kamu tuh, kamu yang mengatakan kamu akan ereksi 70 tahun di surga dan kesibukan laki-laki di surga adalah, malu saya mengatakannya, memecahkan perawan itu Allahmu enggak ada di situ. Oke, baik. Begini, sabar Anas. Sebelum jawab saya jawab. Saya potong supaya jangan ribut. Begini Bu Sofi. Ibu Sofi tidak usah bilang surga. Mereka tidak punya surga. Oh ya, mereka nggak punya surga. Udah sekarang ini aku ganti pertanyaannya. Kalimatuhu alqaha ila adalah kalimatnya Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Pertanyaanku, dari mana kalimat Allah itu turun? Ya, kakak. Daripada Allah. Ya Allahnya di mana? Tolong, pertanyaan gue itu. Allahmu itu di mana? Allah menurut ayat Al-Quran Allah tuh berada bersemayam di arsy gitu. Kalau arsinya itu di mana? Enggak dijawab gitu. Arsy itu kan kursi. Wallahu alam. Kita kan bertanya Allah di mana? Enggak boleh begitu. Di Islam enggak boleh begitu. Oh, kalau kami ada, karena Mazmur Daud, saya kasih tahu kamu ya. Jangan disamakan. Jadi disamakan. Justru ini, bentar, Anas. Indah Harmi. Allah yang kami sembah itu nggak sama dengan Allahmu. Nggak. Saya membanding. Nggak nyampe. Al-Quran itu sampah. Al-Quran itu garbage. Saya kasih tahu kamu ya. Al-Quran itu sampah dan garbage. Tidak sama dengan Alkitab. Baca Mazmur 139. Penyelidikan Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau hasil penyelidikan itu sampah. Mazmur 139 menyatakan Allah itu rohnya omnipresent, maha hadir. Yaudah. Jadi beda dengan Allahmu. Yaudah. Berarti kamu udah bisa jawab. Oke, sekarang saya tanya. Enggak. Yang bergantung. Saya kasih tahu kamu. Saya kasih tahu kamu yang bergantung itu namanya monyet ya. Saya kasih tahu kamu. Ketika dikatakan kalimat Allah bergantung dengan roh, bermakna Tuhan memerlukan roh. Tuhan maha lemah. Tuhan itu makhluk segala roh. Baca Yesaya, aku adalah Allah segala roh. Dia sumber segala roh. Ini kamu tidak percaya, makanya kamu sampah pret. Kamu nggak tahu apa tentang roh. Sekarang kamu jawab. Kamu jangan lari, kamu jawab sekarang. Kalimatuhu. Sekarang kamu jawab dari kitab sampahmu. Sekarang kamu jawab saya. Kamu jawab dari kitab pantunmu. Kitab pantun sampahmu ini. Kamu jawab dari kitab pantun sampahmu itu. Kalimatuhu alqaha. Udah nggak bisa ngomong bersama nih. Ini udah cerewet kayak Indah Harmi. Ini udah cerewet kayak istrinya nih, si Indah Harmi nih. Ya, kita nggak bisa ngomong bersamaan, Anas. Kalau saya bicara, kamu jawab, kamu diam, kamu dengarkan. Gak usah kayak cewek. Selamat malam, Kopi. Assalamualaikum. Kita nggak ngomong sama kamu. Ya, gantian kamu antri. Sabar, santai aja. Ya, saya nggak menerima kamu. Banyak, sabar ya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya, Anas. Kalimatuhu alqaha ila Maryama. Kalimatnya Allah yang diturunkan kepada Maryam. Dari mana kalimat itu diturunkan? Dari mana kalimat itu diturunkan? Sebentar Om, di sini ada guru-guru Anas daripada Indonesia. Aduh, lari lagi dia, nggak bisa jawab. Sebentar. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kalimatuhu alqaha ila Maryama. Kalimatnya Allah yang diturunkan kepada Maryam. Diturunkan dari mana pertanyaan saya? Baik, sebentar. Oke, di sini ada guru-guru Anas daripada Indonesia. Mungkin lebih memahami bahasa Indonesia. Sabar. Bisa sama bego. Bahasa Indonesia mungkin Bu Sofi lebih memahami. Lanjut kepada bisa. Saya penting sama yang ini, sama yang bisa bahasa Arab aja. Bu Sofi minum dulu. Bu Sofi minum. Gak bisa sama yang tolol begini Pak. Anas diam sudah. Oke, Anas diam. Oke. Bu Sofi mau pilih, sini ada teman kita ini, ada One and Only dan Madia. Sama siapa? Sama-sama tolol Pak tuh dua-duanya. Oh ya udah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ini. Apa namanya, kawan-kawan ini ya, nyantai saja. Ngapain seperti Sophie? Madia, kau sudah lama kau kemana Madia? Saya kira kau ada apa dan kau di sana. Oh, Madia, baik-baik saja Pak Bom. Madia, saya kira kau pergi berburu durian. Kau baru muncul ini.
Kalau Madia Pak Dhani di TikTok, berbau udang. Madia di Hah? TikTok, Madia di TikTok Oh, saja, di buat di TikTok. TikTok. Nah, Oh. jadi lama nggak masuk di sini. Nah, itu. Anu apa namanya? Untuk Sofiatul apa tadi tentang Nabi Isa tadi Madia bantu ya jawab lah kalau Madia bisa. Yang mana mau ditanyakan tentang kalimatullah sama ruhullah? Biar Madia Silakan, bisa silakan. jawab. Ya, supaya oke, silakan. Madia lebih jujur nih Pak, Chat. jujur Oh, udah dari berjam-jam tadi masih ulang lagi. Jadi begini ya, Madia langsung jawab nanti boleh bantah Sofiatul. Jadi makna kalimatullah dan makna ruhullah itu di dalam Islam sudah cukup jelas ya. Yang pertama kita bahas dulu makna kalimatullah. Kalimatullah itu apa? Kalimatullah itu sama dengan firman Allah. Dalam Al-Quran itu ditegaskan dalam sifat 20 yaitu mutakaliman. Artinya mutakaliman itu Allah maha berkata-kata. Maha berfirman dengan Oke. Allah berkata-kata seperti manusia. Manusia berkata-kata, Allah berkata-kata juga. Baik. Jadi Allah maha berkata-kata di dalam sifat 20 mutakaliman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Jadi perkataan Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Tetapi Allah maha berkata-kata, tetapi dengan rahasianya tersendiri. Ya. Bedanya apa? Perkataan Allah sama perkataan manusia bedanya apa? Bedanya tidak sama perkataan Allah sama perkataan Kalau manusia. beda itu pasti nggak. Bentar Madia. Kalau berbeda itu ya pasti tidak sama. Ya. Pertanyaan saya apa bedanya perkataan Allah dengan perkataan manusia? Gitu loh Pak Bom. Sudah karena Ini sudah mau tidak ada dijelasin. karena sudah tidak Dia sama disuruh maka diam dulu, sudah bisa jelas. nggak? Shut up. Yo IQ-nya rendah, shut up. Ini Kamu diam. perempuan satu ini. Kamu shut up. Kamu diam aja. Ya. Oke. Sekarang Jadi kamu begini, jelaskan apa bedanya kita perkataan Allah dengan makna- perkataan manusia. makna kalimatullah. Nah, mari jelaskan makna kalimatullah dulu nanti boleh bertanya yang lain. Jadi makna kalimatullah, Allah sang pencipta ini berkata-kata berfirman ingin menjadikan manusia. Enggak. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu mengatakan Allah ini tidak sama dengan makhluknya, betul? Mana kok hilang orangnya, Pak? Suaranya hilang. Madia signalnya kurang bagus di daerah Kalimantan. Sama Pak Dhani kadang-kadang hilang suaranya. Kurang bagus. Madia. Ya kan lebih jalan komunikasinya kalau sama dia, lebih enak sama dia. Oke, dari tadi one day only ini mau bicara ngomong. Silakan, one only. Nah, kalau orang Halo Pak Bom. Silakan. Biasakan kalau kita jelasin, kalau jelasin orang aja, jelasin, turun. ya biasakan kalau orang jelasin itu diam dulu, setelah selesai baru ditanggapin gitu loh. Ya, silakan, yang beradab, kau jelasin. yang beradab gitu loh. Ya, silakan kau jelasin sudah. Supaya beradab ya, kau Nah, jelasin. tadi kan sudah dijelaskan sebentar sama Bang Madia itu loh. Kalimatullah itu seperti firman, dan bedanya di Islam dan di Kristen, firman itu bukan oknum. Firman itu maha berfirman, itu maha berkata-kata, maha memerintah, itu sifatnya Allah yang melekat semenjak dia ada. Jadi bukan. Oke, sekarang saya tanya, kamu mengatakan bahwa kau diam. Stop. Kamu stop sampai di situ. Pak Bom, sekarang saya tanya, kamu mengatakan kamu nggak usah perempuan ya. Islam memang tidak pernah menghormati wanita. Islam itu tidak pernah menghormati wanita ya. Wanita itu hanya suku seks di dalam Islam. Bahkan wanita dikatakan uruban atroba. Saya kasih tahu kamu ya. Wanita itu disebut uruban atroba atau pelacur surga. Wanita itu disebut uruban atroba. Kamu diam. Ada pertanyaan nggak? Sekarang saya mau tanya, dari tadi kalian mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, sifat manusia tidak bisa disamakan dengan Allah. Sekarang mengapa Allah berkata-kata sedangkan manusia juga berkata-kata? Kamu jelasin sama kita. Silakan. Pak Bom, saya jangan dipotong, jelasin lah. Nanti kalau saya selesai baru kau jelasin aja ditanggapin. pertanyaan Kak. Dialog itu seperti itu. Ya, tanggapi udah kau nggak usah ajar saya. Kau jelaskan aja pertanyaan itu sudah. Pertanyaannya kalau kau nggak mau jelaskan, kalau kau nggak bisa usah jelaskan, kau turun. Udah, kau jelaskan aja. Kau jelaskan. Kok saya yang disalahkan, yang memotong gitu loh. Itu ada Bu Sofia bertanya, kau jawab saya jangan lebar. Dari awal tadi kan soal kalimatullah gitu loh. Sama seperti firman. Firman itu perkataan atau perintah dari Allah. Maha berfirman itu sifatnya Allah gitu loh, yang melekat dari Allah semenjak dia ada. Dan firman di Islam atau kalimat berkalam atau memerintah berkata itu bukan oknum seperti di Kristen. Artinya dia gak ada pribadi. Kayak gini loh, saya analogikan yang simpel aja. Ketika saya berkata, apakah kata-kata ini saya? Kan bukan. Kata-kata ini bukan oknum yang mempunyai otoritas atas. Aduh, kau diam ya? Kau diam. Diam dulu ya. Kau diam ya. Kata-katanya. Perempuan kau diam ya. Saya bicara nanti saya selesai baru kau tanggapin. Kamu jawab dulu. Berarti perkataanmu dengan perkataan Allah itu sama. Kamu jawab. Diam. Kamu jawab dulu. Berarti perkataan Allahmu dengan perkataanmu sama. Kamu jawab dulu. Aku nggak pernah diam. Kamu siapa menyuruh aku diam? Ya, kamu ilmumu nggak ada seujung kukuku. Ilmumu tuh nggak ada seujung kuku saya.
Sekarang kamu minta jawab. Pak Bom aja. Saya Kamu nggak minta, jawab. Saya minta Pak Bom. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak Yang minta. menanyakan pertanyaan ini adalah saya. Kalimat tuhu alkohol ila Maryamah. Kalau Quran itu saya ahlinya. Saya yang ahli mengutuk Quranmu. Kalau Pak Bom itu tahunya hanya Alkitab. Bodoh Nggak bisa. Pak Bom itu hamba Tuhan. Dia tidak tahu Orang tentang nggak Quran. jelas Yang kamu tahu tentang Quranmu luar dalam adalah saya. Jadi kamu kalau mau berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya. Perkataan Allahmu kamu samakan dengan perkataanmu. Mbak Bom, Sekarang kamu jelaskan perkataanmu kamu samakan dengan perkataanmu. Maksudnya apa? Gini, Bu Sofi sabar ya. Begini, only. One only. Begini. Saya ngomong baru ditanggapi. Dengar dulu supaya enak diskusinya. Kau kesini masuk kan kau dengar karena kau membantu pertanyaan Ibu Sofiatul kan, membantu itu Madia, Aditya, Anas, betul nggak? Kau masuk saya nggak membantu Pak Bom. Saya ilmu. Kau mau menjelaskan, kau kan mau menjelaskan kan? Kau kan mau menjelaskan kan? Analogi. Enggak, kau kan mau menjelaskan. Kau masuk kan mau menjelaskan. Itu paham kok. Oke, back to topic. Sekarang back to topic. Ibu Sofiatul kasih pertanyaan, kau jawab. Oke, silakan lanjut. Tadi kamu menyamakan perkataan Allahmu dengan perkataanmu. Padahal kamu mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maksudnya apa? Allah maha berkarakter, Allah itu cerewet gitu, ngomong terus. Oke, udah belum? Nah inilah Ya, kamu jawab. Saya nggak pernah menyamakan perkataan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kamu tadi barusan ngomong kok, masih ada rekamannya. Masih ada rekamannya. Contohnya perkataan saya itu beda. Perkataan saya bukan oknum. Kamu kan bilang begitu. Kamu menyamakan perkataan Allahmu yang bukan oknum dengan perkataanmu yang bukan oknum. Bisa diem nggak sih? Saya mau jawab. Enggak, kita berdiskusi aja. Kalau kamu nggak bisa, Pak, ini turunin aja deh. Saya nggak suka nih orang. Turun aja Pak Bom. Kalau dia tidak mau ngomong sama saya, turunin. Tendang. Iya, tenang aja. Memang dikasih tanya, nggak mau jawab, tinggal ketawa-ketawa aja. Kita tanya, Ibu Sofiatul terjadi satu kali ya, kalau dia nggak mau ngomong, nggak usah jawab, nggak usah ladeni ya. Kita tanya dia dulu ya. Yang tahu tentang Quran itu bukan Pak Bom. Yang tahu Quran kalian itu saya. Yang baca Quran kalian itu saya. Saya nggak tahu Ya? kalian. Jadi kalian kalau mau berdiskusi tentang kalimat tuhu alkoha ila Maryamah waruhu minhu dengan saya, bukan dengan Pak Bom. Ya, jangan sok tahu kalian tentang Alkitab. Nah nih, dengan media aja coba, Madia. Dengan Madia aja. Madia lanjut. Madia, kau lanjut ya Madia, suaranya hilang Madia. Tes 1 2 suara Madia terdengar Pak Bom. Suara Madia terdengar Pak Bom. Sudah ada Madia. Merdu. Mantap. Lanjutkan Bang tadi. Terangannya Bang. Silakan. Lanjut. Oke, Madia lanjutkan ya. Jadi begini. Jadi sifat makna dari kalimatullah dan ruhullah yang pertama kalimatullah dulu ya. Kalimatullah itu apa sih? Itu sama dengan firman Allah, sama dengan perkataan Allah, sama dengan sifat dalam Islam itu sifat yang ke-20 mutakaliman. Allah maha berkata-kata. Jadi kalau Allah maha berkata-kata ingin menjadikan sesuatu, termasuk ingin menjadikan Isa al-Masih ini ya, Isa putra Maryam ini sebagai pilihan ya, sebagai rasul dan nabi di pilihan, maka itulah makna dari kalimatullah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu. Seperti itu gambarannya. Artinya langsung dijadikan oleh Allah. Stop sampai situ. Kamu mengatakan Isa dijadikan oleh firman Allah. Apakah Muhammad dijadikan oleh firman Allah? Jadi semua apapun itu dijadikan dengan perkataan Allah, firman Allah. Semua apapun dijadikan dengan perkataan Allah. Ya, di mana dikatakan Muhammad Allah dijadikan dengan firman Allah? Mengapa hanya Nabi Isa yang bergelar kalimatullah dan ruhullah? Ya itu tadi. Jadi pada saat Allah ya di dalam Al-Quran itu menjelaskan dengan kun yakun, ingin menjadikan sesuatu maka jadilah. Aku ngerti. Kamu pengen membuat bahwa Yesus itu ciptaan. Sekarang saya tanya, kalimatuhu itu artinya kalimatnya Allah. Apakah kalimat Allah itu ciptaan? Kalimatuhu itu adalah sifat perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat 20. Apakah sifat perkataan Allah adalah ciptaan? Di dalam An-Nisa ayat 164. Iya, apakah kalimatnya Allah adalah ciptaan? Sifat dari Allah. Iya, gua ngerti. Bukan kita. Gua ngerti Allah cerewet. Gua ngerti Allah itu maha berkata-kata alias cerewet, nggak bisa berhenti kalau ngomong. Sekarang pertanyaan gue, apakah kalimatnya Allah itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalimat Allah adalah hasil firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah ini adalah bentar, Pak. Saya tanya, kamu membagi semua yang ada di alam semesta ini kalau nggak kolik itu makhluk, betul? Ya nggak? Itu bukan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Alkitab mengatakan ada jenis yang namanya Elohim, ilah, ada jenis yang namanya makhluk jasmani Adam. Itu bukan perkataan Alkitab. Kita kolik dan makhluk itu bukan ada di Alkitab ya. Orang Kristen sering terbawa narasi Muslim, skenario Muslim, kolik kalau nggak kolik ya makhluk, kalau nggak makhluk kolik. Enggak. Allah itu disebut makhluk dalam dimensi tertinggi. Dia disebut the highest dimension being. Ya. Jadi jangan kita terbawa narasi Muslim, teman-teman. Sekarang pertanyaan saya, kamu membagi semua di seluruh alam semesta ini menjadi kolik dan makhluk, betul? Kamu imanmu jadi, itu bukan iman saya. Ada dua saja ya. Di dalam semua alam ini ada dua posisi, ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Seperti itu saja. Ya, sekarang pertanyaan saya kalimatnya Allah itu kolik apa makhluk?
Kalimat Allah ini adalah sifat-sifat Allah. Oke? Ya sifatnya Allah itu kok. Anda tahu sifat-sifat, Anda tahu sifat sebentar. Nggak tahu, kan gue bego. Makanya gue nanya. Nggak tahu, gue kan bego. Makanya gue nanya. Pertanyaan gue, kamu tadi mengatakan kalau bukan pencipta berarti ciptaan, ya nggak? Ya, ya. Ya, sekarang kalimat Allah itu ciptaan apa pencipta? Oke. Tadi kan Sophie bertanya tentang makhluk yang di dunia, makanya dia jawab seperti itu. Tapi kalau Anda bertanya tentang sebentar. Bukan. Kamu kan membagi menjadi kholik dan makhluk, pencipta dan ciptaan. Betul nggak? Itu bila Anda tanyakan tentang hasil dari ciptaan manusia itu yang di dunia ini, itu boleh seperti itu jawabannya. Berarti kholik itu hasil ciptaan manusia. Kholik itu ciptaan manusia. Kholik. Nah, tadi kan Sophie bertanya bagaimana posisi antara kholik dan yang diciptakan dan yang diciptakan. Nah, pertanyaan gue bukan itu, Adit. Madia, pertanyaan gue bukan itu. Pertanyaan gue, pelan-pelan, gue udah pelan-pelan. Ya, speednya gue slow. Gue tahu kalian tuh lambat sekali dalam hal berpikir. Ya. Sekarang di situ dikatakan Isa adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa adalah kalimatnya Allah sendiri yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Pertanyaan saya, kalimatnya Allah itu ciptaan apa pencipta? Oke, mari jawab ya. Jadi kalimat Allah ini adalah firman Allah. Firman Allah itu banyak sekali, seperti di Al-Quran itu banyak sekali Allah ingin menjadikan apa saja, termasuk langit dan bumi dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu firman Allah ini, kalimatullah ingin menjadikan Isa Al-Masih atau Yesus itu sebagai... Oke, pertanyaan saya. Oke, sekarang kalimatnya Allah itu, Allah berkata-kata itu, Allah berkata-kata. Perkataannya Allah itu ciptaan apa bukan? Perkataan Allah itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan ciptaan manusia ya. Iya, berarti perkataan Allah, kalimatnya Allah itu adalah bagian daripada Allah sendiri yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Bagian dari Allah. Oke, bagian dari Allah yang dinamakan di dalam Islam itu adalah sifat-sifat Allah. Iya, berarti Allah, ya. Loh, jadi sifat Allah itu bukan Allah. Sifat Allah bukan Allah, tapi itu bagian dari salah satu. Oke, sekarang saya tanya. Saya nggak ketemu kamu secara langsung, saya cuma dengar firmanmu, saya cuma mendengarkan perkataanmu. Apakah perkataanmu ini kamu? Perkataan yang Sophia dengar sekarang ini itu bukan Madia, tetapi itu perkataan Madia sama yang itu tapi jinnya Madia. Tapi jinnya Madia. Jadi perkataan yang saya dengar ini bukan Madia, tetapi jinnya Madia gitu. Sophia yang berkata, sebut Sophia yang berkata. Kenapa? Sophia yang berkata apa? Silakan dulu ngomong Sophia tuh. Sofiatul yang berkata Madia dengan saat ini ternyata tentunya kan bukan Sofiatul dalam posisi yang sebenarnya, tetapi itu hanya sifat Sofiatul yang berkata. Nah, kamu keliru. Makanya Madia dengar. Nah, makanya gini Madia. Ya. Saya tanya. Kamu bisa nggak saya tuntut karena perkataanmu di YouTube ini? Kamu bisa saya penjarakan karena perkataanmu di YouTube. Bicara identitas. Saya tanya. Kamu kan mengatakan perkataanmu ini bukan kamu. Madia, dengar. Kamu mengatakan perkataan yang saya dengarkan ini bukanlah Madia. Perkataanmu itu bukanlah dirimu. Bukan dirimu, Madia. Tetapi itu sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya, bisa? Tetapi Bentar Madia. Kamu mengatakan perkataanmu ini bukan kamu, ya kan? Kau bukan dirimu, Madia. Sekarang aku tanya. Loh, saya bisa nggak menuntut kamu karena perkataanmu di YouTube ini? Bisa, boleh, bisa. Loh, kok bisa? Ya nggak bisa dong, orang yang perkataanmu ini bukan Madia kok. Itu kan cuma perkataanmu, bukan kamu. Karena itu bagian dari, kan maksudnya Madia bilang itu bagian dari diri Madia, bukan Madia tetapi perkataanmu bagian dari diri Madia. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Allahmu berkata-kata, Maha berkata-kata. Apakah perkataan Allah adalah bagian dari dirinya Allah? Itu bagian dari diri Allah dalam posisi sifat-sifatnya, benar? Sifat-sifat Allah, bagian dari diri Allah. Ya, berarti Isa ini adalah bagian dari diri Allah yang adalah Allah itu sendiri yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Jadi gini, pakai otak dong, Madia. Kalau Anda berkata seperti itu, berarti langit dan bumi berarti Tuhan juga, karena diciptakan dari firman juga, langit. Oh, bukan. Sekarang saya tanya, kalau kalimat Allah ini ciptaan, dengan apakah Allah menciptakan kalimatnya? Perkataan Allah itu, kalau kamu mengatakan perkataannya si Allah ini ciptaan, dengan apa Allah menciptakan perkataannya? Kok suaranya hilang sih, Pak Bom? Signalnya, dia ada. Mbak dia bingung itu. Dia lagi Google kosong. Enggak, signalnya lemah. Saya tahu sama dia. Baling-baling bambu sama dia. Jadi sebenarnya ya teman-teman Kristen, ya iman sebentar, kamu jangan ngomong dulu, aku lagi ngomong. Iman Kristen menyatakan di dalam diri Allah yang esa itu terdapat firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Contoh, kalian dengar suara saya, Sofiatul.
Suara saya ini bisa dibedakan dari diri saya. Betul ya Pak Bambam? Ya. Tapi perkataan saya itu tidak bisa dipisahkan dari diri saya. Karena perkataan saya itu cerminan daripada diri saya. Ya. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Allah. Dan tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak mungkin kamu mengenal seseorang tanpa perkataannya. Ya, kalau saya itu diam seperti patung, saya nggak bisa berkata-kata, dan saya nggak punya seperti patung. Kamu nggak akan kenal saya. Nama kamu siapa? Gua diem aja. Gua nggak bisa ngomong. Nggak punya firman. Haleluya. Kamu nggak akan bisa mengenal saya tanpa perkataan saya. Itu sebabnya kita tidak bisa mengenal Allah Bapa tanpa melalui Sang Firman, yaitu Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Udah belum? Boleh Anas sedikit, Anas sedikit. Anas Oh, ya, sedikit. Anas. Sabar, one only dulu. Oh, oke, boleh. Ya. Oke, bagus. Jadi kalimatnya Allah itu, ya, di dalam Islam sendiri sudah diakui bukanlah ciptaan. Mereka nggak selesai dengan doktrin ini, teman-teman. Mereka masih bingung. Firman Allah itu ciptaan apa bukan ya? Kalau ciptaan dengan kalimat mana lagi? Allah menciptakan kalimatnya. Hah? Yang ketawain ayat Quranmu sendiri. Karena kamu tidak tahu apa tentang firman. Ya, firman itu bukan sekedar kata-kata. Sebelum kita berkata-kata, perkataan itu sudah ada di dalam logosnya kita, mindset atau pikirannya kita. Makanya Yesus itu tidak disebut legoi. Dia tidak disebut perkataannya Allah. Dia disebut logos, pikirannya Allah. Yesus itu adalah misteri terbesar daripada Allah. Dia adalah pernyataan puncak pewahyuan Allah. Kamu mau mengenal Bapa? Lihat Yesus. Kamu mau tahu siapa Allah? Cari tahu apa perkataan Yesus. Yesus tidak pernah disebut lego. Lego itu adalah perkataan. Yesus disebut logos, pikirannya Allah, mindsetnya Allah, daya ciptanya Allah. Oh, Anas kawan. Melalui Sang Firman inilah segala sesuatu diciptakan. Tanpa Sang Firman, lu nggak usah kaki, lu tendang lu kaki. Ya. Bambang Nur Sena itu Anas pakai analogi. Bom. Ini takut sekali sama Bu Sofi ya. Pengetut banget. Anas. Jadi saya ngomong. Oh ya udah Anas, silakan Bang Anas. Oh Bang Anas silakan. Oke, baik gini. Cuma Anas sedikit ya Bang Wandi. Daripada dengerin Rupiatul Oh, saya sudah pernah mengarang, saya sudah ketemu Tuhan, ya. Iya, oke, baik. Tahun 2000 saya sudah ketemu Tuhan. Enggak seperti Allahmu yang nggak bisa ngomong. Udah 5 kali dia. Baik. Sedikit Anas. Itu Bang ini saudara Anas Bang Wandi. Gini Anas kan kalau nak cari pembenaran jangan cari di Al-Qur'an lah. Aduh, buat malu kalau cari pembenaran di Al-Qur'an. Al-Qur'an tu kalau kita tidak pernah mencari pembenaran Al-Qur'an banyak dongengnya. Aduh, sebentar lah. Gimana sih? Dengar dulu lah. Jangan di sana. Jangan cari di Al-Qur'an lah. Nanti Gini, teman-teman. Udah, kalau dia bicara diam aja, karena giliran dia bicara. Begini, kalau Anas bilang pembenaran, nanti saya bertanya masalah pembenaran, oke? Nanti saya mau tanya sama mereka bisa jelaskan masalah pembenaran. Lanjut. Kenapa? Di tempat Anas gambar Pak Bom gelap. Signal gitu. Sudah. Gini masuk Anas. Oh, signal kan. Gini masuk Anas kalau nak cari apa synchronize ataupun cocokmologi dan sebagainya. Kita berdebat. Sebentar dulu lah. Atau iman kita yang lebih masuk akal. Minum dulu. Ini perempuan biadab satu ini minum dulu. Nanti kalau perempuan di tempatku namanya urban atroba, pelacur jana. Dengar dulu. Gimana? Nanti cakap kita tidak menghormati wanita. Dengar kalau orang bicara, dengar. Mana sih? Mulut itu coba tutup sebentar. Dengar, belajar mendengar. Daripada banyak bercakap, belajar juga banyak mendengar. Terima pandangan orang lain, jangan sombong. Mana sih? Gini, masuk Anas, kalau dilihat oleh Muslim di sini, dijadikan lelucon. Udah nggak usah si Anas, mati aja. Gak ada gunanya ini. Ya lu mau ketawa mau enggak? Yang penting kita memberitakan kebenaran. Sekarang aku melanjutkan sama Madia lagi ya. 5 kali bolak-balik. Kamu tadi menyatakan kalimatnya Allah itu bagian dari diri Allah, betul Madia? Ya, Madia silakan Madia. Suara Madia terdengar dulu ya. Terdengar suara Madia. Sebentar ya. Ibu Eva Efek Aru ini Muslim apa Kristen ya? Sebentar ya. Efek Aru. Iya. Sebentar ya Pak, gantian sebentar. Nanti saya sebentar. Madia dulu ya. Siap. Madia, kamu tadi menyatakan kalimatnya Allah itu bagian dari diri Allah, betul? Betul sekali. Dan sekarang kamu jelaskan. Itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sekarang manusia punya sifat-sifatnya. Iya, manusia punya sifat berkata-kata. Kenapa Allahmu juga punya sifat berkata-kata? Katanya Allah nggak serupa dengan makhluknya. Dalam posisi itu untuk manusia itu Allah yang mengajarin, makanya ada al-qalam. Allah menggambarkan posisi berkata-kata, maha berkata-kata itu Allah. Tetapi dengan qalamnya Allah, maka manusia itu digambarkan posisinya agar tahu bahwa Allah itu maha berkata-kata, maka manusia seperti
itu hanya posisi bukan kual, tetapi posisi meniru atau digambarkan saja oleh Allah. Makanya manusia itu mampu meniru Allah, sang pencipta itu. Seperti itu dalam Islam. Iya. Iya, kamu kan selalu mengatakan Allah tidak manusia serupa dengan makhluknya. Tetapi Allah yang memperkenalkan. Tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya, tetapi bukan berarti fisiknya dalam fisik zahir gitu loh. Tapi sifat kalau fisik nanti aku akan tunjukkan Allahmu punya jiwa dan Allahmu juga punya bentuk tubuh. Bahkan Adam diciptakan menurut rupa Allahmu, yaitu tingginya 60 hasta. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana kamu. Nanti kamu saya habisin. Kamu jawab ke kalimat Sofiatul, kita fokus. Iya, kamu jangan ya, makanya kamu jangan bentuk fisik. Kamu jangan mengatakan bentuk fisik. Kalau kamu bentuk fisik, saya akan buka bahwa Allahmu punya 2 kaki, ya, dan dia menyilangkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Dia punya 2 tangan, tangannya dua sebelah kanan. Dia punya 2 mata. Dia punya mulut. Yang tegas dong, ya. Kamu jangan ke sana dulu. Sekarang kita fokus kepada kalimatuhu alqoha ila Maryam. Kamu selalu mengatakan Allahmu tidak sama dengan makhluknya. Kenapa manusia bisa berkata-kata dan Allahmu juga maha berkata-kata? Kenapa Allahmu sama dengan manusia? Jadi kalau Allah maha berkata-kata, bedanya dengan manusia yang berkata-kata, karena itu Allah yang membuat manusia bisa berkata-kata. Itu bedanya seperti itu. Sedangkan Allah itu maha berkata itu dengan sendirinya, sedangkan manusia digambarkan maha berkata-kata, maha melihat, dan maha segala macam yang posisinya berkata-kata. Jadi Allah itu bisa berkata-kata dengan sendirinya, nggak ada yang ngajarin. Berkata-kata dengan berkata, ya seperti itu. Jadi gini, kalau Allah itu sama kayak manusia bisa berkata-kata, tapi kalau Allah nggak ada yang ngajarin. Itu sendiri. Tapi kalau manusia itu Allah yang mampu membuat. Iya, Allah yang ngajarin manusia. Ya, pertanyaan saya bukan siapa yang ngajarin manusia berkata-kata. Kekuasaan Allah. Kamu selalu mengatakan Allah itu nggak serupa dengan makhluknya. Iya apa enggak? Halo, hilang lagi dia punya sinyal. Betul. Jadi maksudnya tidak serupa dengan makhluknya ini. Terdengar suara Madia? Suara Madia terdengar? Tes. Terdengar? Tes. Iya, dengar. Dengar. Tes. Terdengar suara Madia? Tes. Dengar. Oke. Jadi begini. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat apapun ya. Kalau manusia tidak bisa berbuat apapun juga tanpa dengan sang pencipta itu, kemahakuasaan sang pencipta itu. Jadi beda Sofiatul antara manusia dengan Tuhan itu dulu dalam Islam. Itu dalam hal ini digambarkan firman Allah. Sang pencipta itu berfirman ingin menjadikan sesuatu, maka jadilah itu jadi. Seperti itu saja gambarannya. Kalau itu bukan cuma Islam, semua agama juga tahu. Ya. Allah yang menciptakan, Allah itu menciptakan, ya Allah itu berbicara, itu semua agama tahu, Madia. Nggak ada yang mengajari Allah bicara. Emang kalau tahu kenapa? Sofiatul. Enggak gini, bentar. Emang ada agama yang menyatakan jadi Allah belajar bicara? Enggak, aku tanya agama mana yang berkata Allahnya atau dewanya itu diajari bicara? Itu agama mana, gue tanya? Yang punya iman kayak gitu? Nggak usah lari ke sana. Jadi kalau semua agama tahu, kenapa Sofiatul menjadikan yang ciptaan ini dijadikan Tuhan gitu loh? Permasalahannya kan itu firman Tuhan tiba-tiba itu dijadikan Tuhan. Iman Kristen tidak pernah mengatakan manusia jadi Tuhan, ciptaan nggak bisa jadi Tuhan. Iman Kristen berkata firman Tuhan Yotebave. Kamu baca Yesaya 40 itu buktinya buku Nabi Isa itu kan firman Tuhan nih. Iman Kristen tidak pernah menyatakan ciptaan dijadikan Tuhan. Kamu tanya orang Kristen mana, Pak Bom, ada nggak orang Kristen yang mengatakan ciptaan jadi Tuhan? Halo teman-teman. Itu buktinya Nabi Isa itu kan jadi nih dari firman Tuhan hasilnya. Itu ciptaan. Nabi Isa itu kan hasil ciptaan dan hasil firman Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, Yodevave. Kamu baca Yesaya 40 ayat 3. Yodevave berkata dia akan datang dalam rupa manusia dan kedatangannya didahului oleh seorang utusan, yaitu Yohanes Pembaptis. Makanya malaikat Gabriel di dalam Alkitab kami berkata kepada Zakaria, anak yang akan dilahirkan harus dinamai Yohanes, sebab dia akan mendahului kedatangan Yodevave. Dia akan mendahului kedatangan Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan kedatangan Yodevave. Jadi kedatangan Yodevave bahwa Allah menjadi manusia itu sudah dinubuatkan jauh-jauh ribuan tahun. Kamu jangan ke sana. Iman Kristen tidak pernah mengangkat manusia jadi Tuhan. EQ saya 147, saya nggak bodoh. Nggak ada manusia. Jadi gini, Sofiatul kan tadi menanyakan makna. Kamu sudah memframing orang Kristen itu menjadikan ciptaan Tuhan. Nggak ada orang Kristen menjadikan ciptaannya Tuhan. Iman Kristen itu berkata firman Allah. Tapi kenapa Anda datangi kalimatullah sama ruhullah kalau Anda tidak datangi firman Allah yang ada di dalam diri Allah sejak kekal itu menjadi. Kenapa Sofiatul mendatangi kalimatullah sama ruhullah kalau Anda tidak mau disebut seperti itu? Kak, saya nggak kenal Isa kamu. Isa kamu tuh lahirnya di bawah pohon kurma. Keponakannya Musa dan Harun diberikan kitab Injil pada waktu zaman Musa. Bahkan dibunuh pada waktu zaman Musa. Iya. Kamu baca surat 4 ayat 153 sampai 157. Kakeknya namanya si Imron.
Imran yang adalah ayahnya Musa dan Harun, ini merupakan kakek daripada Nabi Isamu. Kita tidak kenal siapa itu Isamu. Pertanyaan kenapa cerita Isa yang sama Sofiatul, ini? kita membuat kembali ke analogi. kalimatullah sama ruhullah tadi dulu. Kami jelaskan dulu. Kalimatuhu alqoha ila Maryam. Ini kalimatnya Allah ini ada di mana, saya tanya? Kalimatnya Allah ada di mana? Kok diam? Kalimatuhu itu kalimat kami. Terima kasih yang menjelaskan ya Sofiatul ya. Terima kasih kepada Sofiatul yang mendatangi makna kalimatullah sama ruhullah ini ya. Ternyata kalimatullah sama ruhullah itu di dalam Islam itu maknanya ada sebentar Sofiatul. Tolong jangan dipotong dulu. Itu maknanya dalam Islam adalah hasil ya Sofiatul. Jadi makna kalimatullah sama ruhullah ini tadi Tuhan. Jadi hasil dari firman Tuhan itu jadilah Nabi Isa ini. Hasilnya itu berarti ciptaan. Yang jadi masalah kenapa Sofiatul menyembah ciptaan? Itu kan situ. Hasil dari ruhullah ini kan hasilnya ciptaan nih. Hasil dari firman Tuhan, Nabi Isa kenapa Anda menyembah? Sudah, saya gantian tanya. Isamu tidak lahir dari kalimat kun fayakun. Isamu itu lahir dari tiupan yang ditiupkan ke dalam vaginanya Maryam. Mau saya buktikan? Isamu itu tidak pernah lahir dari kalimat Allah yang adalah kun fayakun. Ya. Saya bayar kamu 1 miliar kalau Allahmu bilang kun fayakun dan Isa itu jadi. Allahmu itu membuka celana dalamnya Maryam dan dia meniupkan rohnya. Dihembusin ke dalam farjaha, vaginanya Maryam. Mau saya bukakan ayatnya? Saya bisa bukakan tafsirnya, surat 66 ayat 12. Allahmu meniup vaginanya Maryam. Ya, jadi Maryam itu membuka celana dalamnya, kemudian Allahmu itu meniupkan roh kami ke dalam farjaha atau vaginanya Maryam. Isa tidak pernah lahir dari kalimat kun fayakun. Saya bayar kamu 1 miliar dan saya masuk Islam kalau Isa itu lahir dari kalimat kun fayakun. Allahmu itu membuka celana dalamnya Maryam dan dia meniupkan rohnya ke dalam farjaha atau vaginanya Maryam. Ngerti kamu? Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, saya kasih tahu kamu ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa Allahmu meniup vaginanya Maryam? Baik, mari tanggapin ya. Jadi gini, Pak. Oke, mari jawab dulu. Terima kasih, Sofiatul. Allahmu harus merangsang Maryam supaya sperma itu keluar dari tulang punggungnya Maryam dan tulang dadanya Maryam. Karena anak itu harus hasil pertemuan dari sperma yang keluar dari tulang sulbi, tulang belakang, dan tulang dada. Kalau kamu nggak percaya, kamu buka tafsir Al-Qurtubi, surat 66 ayat 12. Allahmu itu merangsang Maryam dengan cara meniup vaginanya Maryam, supaya Maryam itu mengeluarkan sperma, air mani dari tulang sulbi dan tulang dada dan jadilah Nabi Isa. Boleh menjawab? Loh iya, kamu buktikan bahwa si Isamu itu diciptakan dari kalimat kun fayakun, nggak ada. Si Isamu itu diciptakan dari pertemuan sperma yang keluar. Terima kasih. Isamu itu keluar dari pertemuan sperma yang keluar dari tulang sulbi, tulang belakangnya Maryam dan tulang dadanya Maryam akibat vaginanya itu ditiup sama Allahmu. Ngerti kau? Jadi Allahmu itu membuka celana dalamnya Maryam dan meniup farjahnya Maryam untuk merangsang Maryam supaya si Maryam ini mengeluarkan air mani dari tulang belakang dan tulang dadanya. Kalau kamu nggak percaya, buka tafsir Al-Qurtubi surah At-Tahrim ayat 12. Pak Bobom ini nggak jelas. Yang tegas dong, Pak Bobom. Mau dijawab tuh biarkan dijawab. Kalau dia ngoceh dari tadi Loh, apa aku nggak ngoceh? Aku menjawab dari hasil surat At-Tahrim ayat 12. Nggak usah ditanggapin. At-Tahrim ayat 12 menurut Al-Qurtubi. Kalau itu ngoceh dari tadi. Tidak ada dikatakan Isa diciptakan dari kalimat Allah, nggak ada itu. Ya, Isa itu diciptakan dari tiupan ke dalam farjaha atau vaginanya si Maryam. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir bagaimana perdiskusian dan juga debat antar narasumber di dalam diskusi ini. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi soal penyampaian yang mungkin agak sedikit keras, tetapi itu adalah ranah diskusi atau ranah debat. Yang harus kita soroti adalah bagaimana mereka menyajikan data-data mereka, bagaimana mereka ditanya dan menjawab dengan baik. Kalau ditanya A, maka jawabannya juga harus sesuai dengan pertanyaan, bukan lari kemana-mana. Nah, hal inilah yang membuat tadi agak sedikit panas, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab mutar-mutar seperti itu. Nah, kalau kita memang ditanya, maka kita harus bisa menjawab sesuai dengan data dan dalil yang ditanya. Jangan ditanya A, jawabannya ke C gitu ya kan. Itu suatu hal yang keliru. Nah, kalau kita memahami sesuatu agama, maka kita juga dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Misalnya kalau kami orang Kristen, teman-teman boleh bertanya tentang orang Kristen dan Tuhannya itu, jangan pakai sudut pandang agama teman-teman. Harus memakai sudut pandang kekristenan untuk memahaminya. Demikian juga teman-teman Muslim, kalau kami memakai sudut pandang kekristenan, maka kami akan jadi keliru. Kami harus melihatnya itu secara sudut pandang Islam. Sehingga kita dapat meletakkan duduk masalah masing-masing.
Maka kalau berdiskusi, letakkan masalahnya pada porsinya dan ditunjukkan dalil ketika ditanya. Misalnya, kenapa kok Yesus jadi Tuhan? Misalnya gitu. Itu kan pertanyaan yang sebenarnya kurang pas, tapi dapat dijawab. Pertanyaan yang kurang pas tidak perlu dijawab, tapi boleh dijelaskan seperti itu. Sebenarnya Yesus jadi Tuhan bukan karena pengakuan manusia, tetapi karena dia Tuhan dari sejak semula. Bahwa Allah mempunyai firman dan roh. Dan itulah yang dijelaskan tadi. Bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan satu, tapi bisa dibedakan. Nah, teman-teman, kalau kami juga bertanya terhadap keyakinan teman-teman supaya berimbang, maka teman-teman harus memberikan jawaban yang cerdas juga seperti itu. Nah, di samping semua itu, maka kita juga dapat menunjukkan literatur-literatur yang mungkin kita baca seperti itu, ya. Misalnya, saya belajar, maka saya baca literatur-literatur dari agama teman-teman. Maka saya coba mempertanyakan itu. Teman-teman boleh jawab dengan bantahan-bantahan yang mendidik dan cerdas, tanpa ngamuk, tanpa marah seperti itu. Karena tujuan dari diskusi ini dan juga dialog ini hanya untuk mencerdaskan kita supaya lebih tajam dan beragama, lebih lebih bertanggung jawab dalam hal menunjukkan apa yang kita diskusikan, bukan asal cuap-cuap doang seperti itu. Nah, semoga kita dicerdaskan teman-teman dengan apa yang saya upload hari ini dan kita diskusikan bersama dengan narasumber-narasumber yang ada. Jika ada perkataan yang kurang tepat, ya sebaiknya kita saling memaklumi dan dimaafkan, karena sebaik-sebaiknya kita bisa keliru dalam berbicara. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.